Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 mulai ayat 25. Ayat ini sudah sangat terkenal dan saya yakin saudara sudah menghafal semuanya. Saudara menghafal akan ayat ini, saudara tahu ayat ini, saudara mengerti ayat ini, tapi saudara belum tentu mengalaminya. Maka dari itu kita harus belajar terus menerus, saudara. Sebab Alkitab berkata, mari kita baca di dalam Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat ini, yang saudara apalin yang mana? Yang bukan diapalin, yang nyentel, yang melekat di pikiran kita yang mana? Hah? Ayat 28 dah? 28 dah? Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Kenapa kok yang nyentel itu? Hah? Kenapa? Karena kamu selalu memikirkan dirinya sendiri. Padahal Tuhan Yesus berkata apa? Beri, maka kamu akan di. Tapi ini apa? Beri. Maka dari itu saudara, kita tidak mengenal Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata begini. Semuanya ini tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai. Loh, tadi kesaksian pengacara tadi bagaimana? Otak. Pinter enggak? Hah? Pinter tak? Nah, gara-gara pinter jadi sengsara. Sebabnya apa? Pinter buat sesama manusia, tapi tidak pinter untuk Tuhan. Ngerti saudara? Sebab kita itu kerap kali tidak mengenal akan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen itu cuma mengerti, ya dah, baca Alkitab ngerti, tapi ngertinya pakai akal, bukan pakai roh. Sebab apa? Sebab dulu itu saya alami sendiri saudara. Sebab saya ini dulu dididik dari kecil, dibesarkan di gereja GKI Protestan. Protestan itu gereja GKI itu ndak ada roh-rohan tuh, ndak ngeroh. Yang terkenal ngeroh itu gereja apa? Nah, karismatik. Sekarang Katolik karismatik ya ada, ya toh. Nah, ini orang-orang karismatik, ya toh. Ini kadang-kadang keliwat ngeroh. Sehingga sok rohani. Ngerti saudara? Kenapa? Karena sudah mulai mengenal sedikit, mengenal akan firman sedikit, terus pikirannya roh gitu loh. Nah, ini tidak benar saudara. Nah, saya berani ngeritik orang karismatik kenapa? Karena saya orang karismatik. Kalau bukan orang yang karismatik, ngeritik orang karismatik, masih marah ya dah. Saya orang karismatik. Kenapa? Saya jadi karismatik, artinya saya mengenal Tuhan bukan karena pelajaran, bukan karena pendeta,
Bukan karena diajar orang lain, tapi saya mengenal pribadi Yesus. Kenapa? Saya umur 12 ditemui Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu jadi muridku, jadi hambaku. Habis itu jadi hambamu, apa yang harus dilakukan? Tuhan bilang, baca Alkitab. Baca Alkitab, gak ngerti. Aku bilang gitu. Tuhan bilang, aku gak butuh kamu ngerti. Lah kok aneh. Gak usah ngerti, gak usah. Tuhan bilang, tapi lakuin. Loh, lah kenapa? Itu iman. Kalau kamu baca Alkitab ngerti dulu baru dilakuin, itu bukan iman. Itu pengertian. Betul enggak? Ayo. Kalau orang sekolah itu mesti belajar dulu teori baru praktek. Betul enggak? Nah, kamu kerap kali sudah biasa kecil belajar, jadi orang Kristen juga maunya gitu. Makanya pengacara tadi bilang apa? Sudah sembahyang gak dijawab. Kecewa enggak? Persis kamu enggak? Ya. Mengapa? Karena kamu enggak kenal, saudara. Enggak kenal. Kalau kamu kenal, ya toh, enggak usah teriak-teriak. Saudara perhatiin. Justru Tuhan Yesus jawabnya pada saat dia tadi memutuskan apa? Salib. Marah. Betul? Hah? Marah toh? Marah malah dijawab toh? Kenapa? Karena pada waktu dia marah, enggak pakai ini lagi. Ya toh? Kalau masih pakai ini, mana? Tak dijawab, mana? Enggak bisa, saudara. Sebab apa? Sebab roh Yesus itu roh atau roh dama daging? Hah? Nah ya itu loh, itu salah lagi. Itu makanya orang-orang ini Kristen ini ngeroh sungguhan. Allah Bapa itu roh, Roh Kudus itu roh, tapi Yesus itu roh dan daging. Ngawur kamu itu. Makanya baca Alkitab, baca. Sebabnya apa? Di dalam Lukas pasal 24. Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu dia bangkit dari orang mati, pintu semua tertutup, murid-muridnya kumpul karena takut. Tahu-tahu Tuhan Yesusnya masuk, tembus tembok, tembus pintu toh. Hah? Sampai murid-muridnya berkata apa? Hantu. Nah, hantu itu roh pada daging. Roh. Nah, Yesusnya masuk. Waktu mereka bilang hantu, Yesus bilang apa? Ini bukan hantu, ini aku. Hantu itu tidak punya daging, seperti yang ada padaku. Tidak punya daging dan tulang. Mari rabalah aku. Mereka masih tidak percaya. Nah itu persis kamu. Tidak percaya kalau tidak meraba sendiri, melihat sendiri, tidak percaya, saudara. Karena itu memang manusia, itu normal. Itu normal, saudara. Saya dulu tidak percaya kok. Saya tidak percaya. Saya orangnya paling tidak gampang percaya. Saya tidak percaya. Waktu Tuhan ngomong sama saya bilang, kamu siapa? Saya tidak bilang takut apa enggak. Akulah Tuhanmu. Buktinya apa? Saudara? Akulah Allahmu. Baca. Nah, baru pada waktu itu dia menyatakan dirinya. Tuhan, engkau punya daging. Daging. Jadi saya dijamah, saya pegang, saudara. Oh, kalau gitu engkau tuh nyata, Tuhan. Loh, real. Masa ada nyata roh? Enggak, aku ini roh dan daging. Lalu murid-murid pada waktu itu tidak percaya. Lalu Tuhan berkata apa? Kamu punya makanan? Lalu dikasih apa? Ikan goreng. Dimakan. Baca Alkitab. Makan Tuhan. Setelah dimakan mereka baru percaya. Iya. Oh Tuhannya. Nah, baru percaya kita. Nah, pada waktu setelah makan sudah Tuhan ngomong, Tuhan hilang lagi. Ya toh? Ikan gorengnya lari kemana? Kamu tidak pernah mikir ya? Tidak pernah mikir. Baca Alkitab tidak pernah mikir. Aku mikir.
Aku bilang, loh Tuhan, ikan goreng yang mbok makan tadi kan masuk perutmu toh. Ya. Terus kamu ngilang lagi kan tembusnya mbok. Loh, ikannya turut tembus. Atau jatuh mak keteplok gitu kan. Kan enggak toh? Enggak toh? Ikannya ikut enggak? Ikut toh? Nah, kenapa ikan itu tulang dan daging yang dimakan Yesus? Kalau di dalam Yesus, biarpun itu daging manusia, daging dunia, tapi kenapa bisa tembus tembok? Ngerti? Mengatasi hukum alam. Demikian juga saudara dan saya hidup di dalam dunia ini yang daging dan tulang yang bisa diraba. Kalau engkau dan saya hidup di dalam Yesus, maka segala masalahmu akan mengatasi hukum alam. Ngerti? Kenapa orang Kristen itu tidak bisa mengatasi hukum alam? Karena dia tidak hidup di dalam Yesus. Kalau saudara dan saya hidup di dalam Yesus, kau akan mengatasi hukum alam. Iya dah? Apa saja? Sebabnya apa? Saya ngalami. Yang namanya sakit, lumpuh, stroke itu. Dokter, teman-teman saya, sebab saya dokter gigi sini, tidak ada obat. Mesti mati. Atau lumpuh total. Lumpuh total. Tapi saya cuma berkata, Tuhan, maumu apa? Kalau aku harus mati, lumpuh. Itu hakmu. Mau jadi kayak apa, itu hakmu. Lalu Roh Kudus mengingatkan, ucapkan syukur dalam segala perkara. Ya wes, nekat aja. Saya cuma terima kasih Tuhan. Setan berkata, kamu sebentar lagi mati. Mati untung, hidup untuk Yesus. Ya kan? Alkitab ngomong. Tuhan Yesus kalau melawan setan kan gitu. Terus kemudian dia berkata, istrimu kamu tinggal mati, istrimu kamu tidak bertanggung jawab. Apa jawaban saya? Alkitab muncul lagi. Burung dimasih makan, masa istriku tidak dikasih makan? Ngerti saudara? Apa terjadi? Mau mati. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Pokoknya mati pun sekalipun mati, ngucap syukur. Satu saat saya mau mati, benar-benar mau mati, jatuh mau berhenti, karena makanya saya bisa cerita orang sakit jantung, saya bisa cerita orang itu kalau mau mati sampai mati itu kayak apa, aku ngalami semua. Karena saya bilang gini, Tuhan, aku kok mau suruh ngalami segala, kamu pada waktu tak panggil kan kamu ngomong apa? Ngomong apa? Aku bilang gini, Tuhan, aku mau jadi hambamu, tapi aku mau mengalami seluruh isi Alkitab. Ngerasain lu. Oh, jadi mati apa ini? Mbok suruh ngalami supaya kamu bisa menyaksikan, kamu bisa cerita jalannya hidup itu bagaimana. Ngerti saudara? Istri saya di sini. Dia pada waktu lihat saya lumpuh, dia berkata apa? Yang apa yang aku? Kamu duduk kamu tidur di sebelah saya sembayang. Dia saking kecapean sembahyang, ketiduran ngorok dia. Saya yang nggak bisa tidur mau mati. Tapi saya ngucap syukur. Jam 2 malam jantung saya mau berhenti, saya teriak keras sekali. Dan saya pada waktu itu dapat penglihatan. Loh, ngerti enggak saudara? Di dalam kehidupan dengan Yesus, itu hidup di dalam daging, hidup di dalam jiwa, hidup di dalam roh. Itu harus dialami secara pribadi. Kalau tidak, saudara tidak akan kuat iman percayamu. Takut. Ngadepi sakit takut. Ngadepi kekurangan uang bingung. Kegagalan bingung. Ya toh? Karena apa? Karena engkau belum mengalami. Makanya saya bilang, kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan agama. Perhatiin. Kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Itu Kristen. Sebab saudara dan saya disebut orang Kristen karena saudara dan saya adalah pengikut Yesus. Jadi bukan agama. Tapi agama Kristen itu karena pemerintah menghendaki begitu, ada aturannya, ya sudah. Tapi yang dinamakan kekristenan adalah pengikut Yesus, mengalami secara pribadi. Sebab masuk surga itu tidak gandeng-gandengan, saudara.
Jangan saudara kira kalau kamu ke gereja terus kamu ikut pendeta, kamu lihat pendeta lalu kamu ikuti pendeta terus nanti pendetanya mati, kamu ikut mati enggak? Enggak toh? Terus pendetanya mati kemana kamu enggak tahu toh? Enggak tahu. Jangan saudara kira banyak pendeta enggak di alam maut. Banyak pendeta di alam maut. Bukan di surga. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan tidak menjadi pelaku firman. Bisa ngomongkan, bisa nganjurin, tapi tidak melakukan sendiri. Maka dari itu ikutlah Yesus. Yesus tadi firman yang saya bacakan apa? Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku. Bukan belajarlah kepada pendeta. Belajarlah kepada penginjil. Tidak. Makanya banyak orang selalu ngomong sama saya, bilang, Pak Yusa, saya mau jadi muridmu. Dia bilang, bodoh. Anak saya sekalipun, saya tidak pernah mengatakan gini, belajar dari papa. Tidak. Saya bilang, belajar dari Yesus. Sebab kalau kamu belajar dari papa, kamu rugi. Sebab tidak pernah bisa melampaui gurumu. Betul tidak? Sebab Alkitab ngomong, kamu tidak bisa melampaui guru. Paling-paling sama. Rugi dah. Rugi. Saya bilang sama anak-anak saya, belajar firman Tuhan sendiri dengan Yesus. Alami sendiri. Maka kamu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Ngerti saudara? Dan saya mengucap syukur. Saya itu sama anak-anak saya kalah loh saudara. Jangan kamu kira saya menang. Dalam kepekaan saya dengan Denny yang hamba Tuhan juga, saya kalah. Saya kalau dikasih tahu Tuhan bicara begini itu, lalu dikatakan Tuhan itu ada setan di situ gitu ya. Tapi saya tidak bisa lihat saudara. Tidak selalu saya bisa lihat. Tapi saya bisa tahu, oh setannya di situ. Tapi tidak bisa lihat. Tapi Denny, wah pekannya luar biasa. Dari kecil dia sudah lihat. Wah, karena dia pada waktu kecil mau mati, Tuhan berkata, aku beri dia hidup karena aku mau pakai dia sebagai hambaku. Dia punya kepekaan lebih. Saya pada waktu ada KKR di Bandung, hamba Tuhan dari Amerika. Lalu istri saya itu punya kepekaan yang aneh lagi. Kayak herder. Kepekaannya itu hidung. Jadi pada waktu KKR, hamba Tuhan bilang, saudara, aku merasakan Tuhan Yesus turun. Saya di sana bilang gini, wah betul, Tuhan kau turun Tuhan. Ya, aku turun sendiri. Yesus pribadi. Makanya itu bedanya di sini. Saudara mesti mengenali. Dia turun. Saya bilang sama Denny sebelah saya. Pada waktu itu belum jadi hamba Tuhan, masih SMA. Den, Tuhan Yesus turun, Den. Dia bilang, Tuhan. Tuhan turun. Nah, turun. Turunnya di sebelah mana? Aku ngertinya cuma sekitar situ. Nah, kalah kok. Dia Tuhan bilang, persis Pak. Di depan hamba Tuhan itu di atasnya persis di situ. Nah, anak saya yang kecil Semi, itu bandelnya persis saya. Waktu semua ditumpangi tangan jatuh, dia bilang gini, aku tidak mau jatuh. Jadi dia ditumpangi tangan tuh, jaga besi. Saudara tahu? Lalu Denny berkata begini, Semi nanti ditumpang tangan Mbak Tuhan, geblak Pak. Tenan. Tuhan numangin tangan geblak kayak orang dilempar 2 meter. Rasain lu. Nah, baru dia tahu bahwa benar-benar Tuhan itu nyata gitu loh. Nah, pada waktu itu saudara, waktu selesai, lalu orang semua kan minta didoain. Nah, istri saya bilang, waduh, baunya Tuhan Yesus tuh kok wangi nih kayak mawar saron. Kayak apa sih? Aku bilang gitu. Kok kamu udah bau, aku tidak bau-bau. Kalah toh, punya karunia kan lain-lain. Maka dari itu kamu harus belajar menghargai orang lain. Jangan merasa dirimu lebih daripada orang lain.
Belajar seperti Tuhan Yesus, rendah hati dan lemah lembut. Ngerti? Nah, lalu saya bilang, Tuhan aku boleh ngerasain lah. Enggak netep, tapi ya sewaktu-waktu, insidental. Benar saudara? Oh, wah ini kayak gini Tuhan. Ya. Wah, wang ini luar biasa. Tidak ada di dunia itu. Nah, pada waktu saya ke surga, saya nikmati, saya bilang, wah Tuhan luar biasa ya. Semua di dunia yang indah-indah ada di surga. Ngerti saudara? Indah luar biasa dengan Tuhan itu. Tapi, ada tapinya. Kalau dulu Tuhan Yesus sama murid-muridnya sendiri saja, waktu dia sudah bangkit dari antara orang mati, tidak dipercaya kalau itu Yesus sendiri punya daging dan tulang, apalagi sekarang. Ngerti enggak? Yang Tuhan Yesusnya enggak kelihatan. Tapi saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak lihat. Loh. Jadi lebih berbahagia kalau saudara tidak punya karunia penglihatan, tidak masalah. Yang dibutuhkan apa? Percaya bahwa Tuhanmu yang akan melakukan di dalam hidup kamu. Yang saudara butuhkan itu cuma percaya, bukan masalah apa-apa. Kenapa? Percaya itu bukan pakai akal, pakai pikiran. Percaya itu pakai hati. Lah bagaimana yang dinamakan orang percaya itu kayak apa? Nah itu papa saya, engkongnya, emaknya bilang, wah ribut saudara, saya datang itu ribut papa mama saya. Kenapa? Pokoknya anak ini tidak boleh mati. Loh aku mengeluh, yang punya hidup itu kamu atau Tuhan? Kamu bapaknya gila. Aku bilang, ya memang secara akal sih memang aku gila, saya bilang, tapi Tuhanku itu Tuhan yang luar biasa. Kalau papa tidak ngalami, dia tidak percaya. Lalu saya suruh keluar semua, termasuk istri saya, semua keluar. Karena nangis semua saudara, ribut sudah nangis. Dia ngomong papa aku mau pulang, papa mau pulang, lah kan mau mati loh. Tadi ribut, nangis semua keluar. Saya bilang, saya masuk, saya tutup pintu, saya bilang, nih sembahyang. Kamu mau kemana? Kamu pulang. Ayo sembahyang. Tak antar papa. Saya itu orangnya gila-gilaan. Lalu saya berdoa begini. Tuhan, ini anak mau pulang. Sekarang engkau mau apa? Terserah. Meskipun engkau berbicara dengan doa kuasa anakmu sembuh. Tapi kenyataan begini. Saya tidak peduli. Saya percaya. Mati pun kau bisa bangkitin masa bodoh. Malah mujizat terjadi. Saya bilang, biarin mau apa engkau. Saudara tahu, anak ini ketemu Tuhan Yesus dan dia bicara. Dia bicara apa? Tuhan Yesus, loh Tuhan Yesus, surga enak. Oh enak Tuhan, aku mau. Terus Tuhan Yesus bilang, kamu balik. Loh aku balik Tuhan. Balik. Nah lalu saya gantian sembahyang. Saya dengar dia gitu, saya ngomong, Tuhan kalau ini anak mbok kasih balik, engkau lihat sampai akhir hidupnya dia nanti jadi apa. Kalau dia murtad, bawa pulang sekarang daripada nanti terhilang. Lalu Tuhan berkata, ngomong sama saya, dia akan jadi hambaku, aku jamin hidupnya dalam tanganku. Oke. Habis itu saya tanya, kamu mau pulang jam berapa toh? Jam 3 sore. Tak tunggu jam 3 dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pulang-pulang, tidur malahan klesek. Loh kok tidur? Loh Tuhan ini kok tidur? Ayo tak suruh balik, tak jadi, nanti sembuh. Lalu tidur terus saudara. Lalu saya keluar bilang, tak jadi mati. Aku bilang sama papa, mama, sama istri saya, tak jadi mati, ngucap syukur. Lah, terus anaknya bagaimana? Tidur. Udah biarin. Tidur terus dari jam 3 itu sampai jam 11 malam. Jam 11 itu masih tidur. Terus Tuhan ngomong sama saya, semua kumpul sembahyang. Ya aku bilang kumpul sembahyang. Ngapain? Ya sembahyang. Ngapain? Nggak tahu sembahyang wis pokoknya ya. Nah kumpul semua sembahyang gitu. Jam 2 saudara, jam 11 sampai jam 2 itu berapa? 3 jam. Karena menghadapi kematian
Tidak ada orang ngantuk. Wah itu dia kepepetan gitu. Ya, tidak ada ngantuk. Semuanya. Jam 2 Tuhan buka mata saya. Loh, saya baru bisa lihat. Saya lihat, loh, ada setan 2. Seperti kera di dada dia. Loh, pantesan panas terus. Ini ada setan. Ini saya bilang, loh kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Linggarjati. Kurang ajar kamu. Ayo sana pulang. Saya dalam nama Tuhan Yesus keluar. Keluar dia. Dol. Waktu keluar saudara, nempel di punggungnya istri saya. Istri saya teriak-teriak, yang ini di sini. Kok ganti aku? Enggak, aku menolak. Keluar, tidak boleh. Lalu pergi ke kamar lain. Saya bilang, itu bukan kamarmu. Kamu pergi dari mana asalmu? Dari Linggarjati. Pulang, Linggarjati. Pulang. Anak bangun. Bangun saat itu. Bangun. Papa, mama, loh semua kok kumpul, ada apa? Padahal sudah buta, melek. Tuli, mendengar. Ngerti saudara? Tidak ada barang yang mustahil bagi Allahmu. Kalau saudara itu taat dan percaya. Maka pada waktu itu saya bilang, nih kamu bisa lihat. Oh lihat papa, dengar. Lah besoknya teman saya bawa ambilan. Saya di kantor, ini bawa ambilan saudara. Datang dia bilang, mana anakmu? Tak gotong. Anaknya keluar. Anaknya sudah bisa jalan pelan-pelan gitu keluar gini. Apa Loh, kamu sudah sembuh? Udah tadi malam. Bagaimana? Tuhan yang suruh balik Om. Nggak percaya kalau tidak ngalami sendiri saudara. Di dalam Tuhan saudara itu tidak ada yang mustahil. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kamu kelegaan. Tapi ada syaratnya. Belajarlah kepadaku. Kata Tuhan. 1, 2. Pikulah kuk yang kupasang. Pikul kuk. Itu artinya beban yang Tuhan letakkan di atas pundakmu. Bukan berarti kalau kamu percaya itu gratisan. Tidak bisa saudara. Tuhan berkata ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan Tuhan berkata di dalam dunia kamu menderita. Tapi percaya aku sudah mengalahkan dunia. Kenapa? Karena Tuhan itu luar biasa. Saya pada waktu tanya, Tuhan mengapa engkau biarkan menderita? Sebab hasil daripada dosa harus ada penderitaan. Dan justru anak-anak Tuhan itu yang mula-mula dihakimi oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti tidak usah dihukum di neraka. Jadi saudara kalau ditegur Tuhan, diajar Tuhan di dalam dunia, saudara harus mengucap syukur. Kenapa? Karena kamu dibebaskan menderita di dunia itu cuma paling lama umurnya kan cuma 70 tahun, ya kan? Tapi nanti di neraka kan ribuan tahun. Jadi enak di sini toh. Murah. Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Makanya Paulus berkata, ucapkan syukur senantiasa. Kenapa saudara? Karena apa? Karena Paulus tahu. Saya pada waktu tanya, kenapa Tuhan? Anak-anakmu kok malah jadi orang Kristen? Kok malah jatuh bangun terus, bawa didik terus. Tuhan bilang, penghakiman dimulai dari bait Allah. Sebab justru aku mengasihi kamu, aku ajar kamu di dalam dunia. Sebab nanti kalau kamu sudah mati, kamu tuh bisa masuk ke surga, tidak usah masuk neraka. Tapi kalau kamu tidak mau dididik, tidak mau bertobat di dalam dunia, kamu nanti dihukum di neraka selama-lamanya. Seperti orang yang tidak percaya. Tapi ada satu jalan kata Tuhan. Untuk supaya engkau dan saya tidak usah menanggung derita. Bagaimana Tuhan? Hakimi dirimu sendiri. Hakimi dirimu sendiri.
Hakimi diri sendiri itu adalah kerendahan hati. Karena apa? Menyadari setiap perbuatan kita yang salah. Sehingga kamu tidak usah dihukum oleh Tuhan, dituntut oleh setan. Nah, caranya bagaimana? Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia berkata, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, tulang dan dagingnya dibawa enggak? Bawa. Jadi jangan bilang Tuhan Yesus itu roh tok, roh dan daging dan tulang. Nah, tulang baru, daging baru, tembus tembok, tapi bisa dirabah, bisa makan. Roh tidak bisa makan. Jadi Tuhan Yesus itu makan. Mana waktu Tuhan ngadakan di surga, ngadakan perjamuan, makan, saudara, minum. Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Aku tidak akan makan buah anggur, buah anggur ini sampai aku tiba di dalam kerajaanku. Jadi sama itu makan minum, saudara. Makanya saya pada waktu dibawa ke sana, saya bilang, wah indah ya Tuhan. Cocok enggak sama Alkitab? Cocok Tuhan, luar biasa. Buahnya itu kalau kamu petik, kamu makan buahnya itu, rasanya itu manisnya itu tidak kayak buah di sini. Macam-macam. Jadi isa rasa jambu, apel, apa, waduh, loh, ini kok macam-macam sih Tuhan. Semua yang indah ada di sini. Nah, lalu dipetik itu, ting, gitu, dimakan. Loh, kok muncul lagi Tuhan? Ya, kekal. Jadi tidak bakal kehabisan. Jadi tidak usah rebutan buah nanti di sana. Nah, ini nggak habis, bagaimana Tuhan? Buang aja. Loh, nanti kan sampah banyak. Tidak ada sampah di sini. Nah, terus pilih Tuhan, buang, plus hilang. Oh, hilang Tuhan. Ini yang nggak ada sampah di sini, plus hilang. Ngerti saudara? Bunganya di sana, luar biasa. Maka dari itu saudara, udahlah. Di sini itu penderitaanmu kecil. Jadi jangan lalu ketekan, jangan bilang Tuhan di sini kok berat, letih, sudah bosen. Nah ya Pak, ya bosen ya Pak ya. Jadi orang Kristen bosen lagi. Contohnya baca Alkitab ngantuk. Ayo, itu salah satu bukti kalau kamu jadi orang Kristen itu bosen. Kalau baca Alkitab ngantuk, itu hati-hati. Kenapa saudara? Alkitab ini tuh suratnya Yesus. Ya toh? Orang kalau pacaran nulis surat, sing ditulis apa? Pengalamannya sendiri atau orang lain? Ya pengalamannya sendiri, aku hari ini ngalami kayak gini-gini. Alkitab itu isinya Yesus. Aku gini, nanti di surga gini gitu loh. Ini tuh suratnya Yesus lah. Kamu ini sekarang belum jadi kemanten, baru jadi pacarnya Yesus. Dikirimi surat kok ngantuk. Bagaimana saudara? Padahal Alkitab ini luar biasa loh. Sungguh. Sampai Tuhan tuh bijaksana luar biasa. Aku bilang, Tuhan, Engkau ini kok sabarmu tuh loh. Aku kalau lihat anak-anakmu tuh loh, sudah tidak sabar aku. Sebabnya apa? Ada sedikit marah. Ngomel. Wah itu di Jakarta ini ada orang itu tidak bisa tidur 2 tahun. Sudah menelan obat jutaan tidak bisa tidur. Lalu dia jam 12 telepon saya. Saya marahin saudara. Karena apa? Saya ini bukan pendeta, saya penginjil loh. Jadi tidak punya jemaat. Jadi kalau pendeta tidak boleh marah, jemaatnya kabur. Kalau penginjil boleh, tidak apa-apa, tidak punya jemaat, kamu kabur, kamu yang rugi. Makanya saya orangnya tidak peduli. Jam 12 telepon, tak marah ya. Kamu ini telepon jam 12 enak-enaknya orang tidur. Jawabannya lebih kurang ajar lagi. Pak Yusa bisa tidur, aku tidak. Lah kan gak bisa tidur kan kamu toh? Iya. Lah justru itu tak ganggu kamu. Kurang ajar lagi. Aku ini kalau jam 3, jam 2 itu dibangunin Tuhan suruh sembahyang. Mbok bangunin jam 12 nya bikin pusing kamu. Ya tolongin dong Pak. Waktu dia telepon gitu saya sudah punya kebiasaan. Kebiasaan apa? Selalu tanya Roh Kudus. Jadi saya bilang gini, Tuhan, orang ini bagaimana? Tak marahi potan. Tuhan bilang,
Kasihan. Oh ya wis. Ya bapake tuane bilang kasihan ya wis toh, wong aku budake ya kasihan. Ya sudah. Kenapa kamu? Aku tidak bisa tidur, Pak. Sudah 2 tahun pakai obat ini jutaan tidak bisa tidur. Aku bilang Tuhan tidak bisa tidur nih. Terus piye? Suruh baca Alkitab. Aku bilang baca Alkitab. Terus dia bilang gini, sudah. Aku meni, wong dikasih tahu kau bilang sudah. Karena kowe baca Alkitab mbok pilihin toh Mazmur, Amsal, gitu toh? Iya. Oh iya Pak, betul lah ya. Kamu dengerin dulu. Baca Alkitab. Oh ya, baca. Terus dia tanya, bacaan yang mana? Aku ya bilang, Tuhan bacaan yang mana? Tuhan ini ngomong, baca imamat dan bilangan. Imamat dan bilangan. Imamat dan bilangan di mana Pak? Perjanjian lama. Cari. Pasti ngantuk. Ayo. Imamat di sini ukuran. Bait Allah ukurannya segini. Lalu kalau panglima itu mempersembahkan berapa ekor sapi, berapa kambing, setiap suku diulangi lagi. Berapa kilo, berapa roti, berapa tiap suku jadi 12 suku, baca itu sudah berapa lembar ngomongannya itu. Orang ngantuk. Terus bilangan anak ini bin. Aku bilang Tuhan, itu kok lucu sih aku bilang itu. Suruh baca Alkitab kok sing bilangan. Loh, itu kan obat ngantuk. Lalu dia bilang, "Oh, baca itu toh. Gini caranya." Loh, Saudara, kalau Tuhan berfirman, itu selalu diikuti dengan hikmat cara pelakukan. Lalu saya bilang, "Caranya bagaimana Tuhan?" Kamu tidur, pasang lampu di belakang, ambil Alkitab, dibaca. Nanti kalau kamu sudah baca berapa menit, pasti Alkitabnya tambah dekat. Ya, karena ngantuk toh. Ini apa? Kok bin. Nah, kalau nanti itu Alkitab jatuh di dadamu, ya wis toh tiduran. Kalau bangun, baca lagi terusin. Tidur, bangun lagi, baca lagi. Saudara, cuma sebulan saya khotbah di gereja Ren. Saya bilang ada orang nggak bisa tidur, itu kurang ajar, nggak tahu jadinya kayak apa. Dia ngacung, itu saya Pak. Saya bilang, terus kamu tidur terus. Oh sekarang jago tidur. Terus bacain imamat bilangan terus. Oh enggak Pak, sekarang dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus itu luar biasa. Tapi gak bisa masuk. Lah orang gak bisa tidur kok gak dikasih obat tidur kok baca Alkitab, logikanya gimana? Orang gila. Ya kan? Orang gila. Tapi jangan nanti saudara gak bisa tidur terus dong baca. Itu bukan metode, saudara. Itu bukan metode. Setiap kasus Tuhan bicara. Nah, caranya bagaimana? Kamu berdoa. Dengan apa? Dengan ketulusan hati. Seperti kamu bicara sama temanmu, sahabatmu. Dia tuanmu, ngomong. Makanya saudara itu belajarnya bagaimana? Itu bisa kalau saudara berlatih dari perkara yang kecil. Jadi bangun tidur, itu ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hatimu enggak? Nah, kenapa kamu enggak pernah ngomong? Nah, coba. Kamu punya tamu terhormat. Kamu kasih kamar yang paling bagus. Tapi tiap hari tidak pernah kamu ajak ngomong. Hanya kalau nanti sulit, ketok-ketok Tuhan, tolong dong Tuhan. Dijawab enggak? Enggak. Tapi kalau tiap kali kamu, Tuhan silahkan, lo ajak ngobrol gitu. Oh, luar biasa Tuhan. Saya itu kerap kali ngobrol. Makanya itu saya bilang, kalau saudara jadi orang Kristen, belum dicap gila sama orang dunia, kamu belum Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu kalau yang kenal Tuhan, ngomong dewek. Loh, karena Roh Kudus di dalam. Ngomong sama Roh Kudus toh. Ayo, Roh Kudusnya kan enggak kelihatan toh. Kamu kan ngomong cewek.
Aku itu kalau nyopir, anakku waktu kecil-kecil itu bilang, papa itu kalau nyopir kok ngomong-ngomong, biar ngomong biasa papa. Aku bilang, Tuhan. Loh, Tuhan ini gimana? Dalam hati. Dia tidak ngomong, Pak. Ngomong, kamu praktek, ngomong. Sekolah, ngomong. Mau ulangan, ngomong. Mau belajar ulangan, ngomong. Aku bilang. Nah, ngalami saudara. Iin itu nakal luar biasa itu. Jangan kamu kira anak nakal tuh. Oh, nakal. Pada waktu kecil, masih SD, SMP itu. Lalu Tuhan berkata apa? Pelajari adikmu. Tuhan, aku besok ulangan sendiri. Kalau ngajari adikku, aku besok tidak bisa ulangan. Tuhan, tidak bisa. Tuhan bilang, nurut. Nurut. Betul, saudara. Dia ngajari adiknya hari itu, ulangan besok. Tidak ada satu soal yang dia bisa. 4 soal ilmu alam, tidak ada satu yang diselesaikan dengan benar. Akhirnya bilang, loh Tuhan, aku dapat 0 gara-gara kamu. Lalu Tuhan ini mesem saja gini, biarin, nanti kalau ulangan dikasih kembali kan harus ketahuan. Saudara tahu, dibalikin dia dapat 10. Waktu dibalikin 10, dia bilang kaget, loh salah semua kok 10. Lalu dia lihat, loh salah kok Tuhan. Lalu temennya sebelah bangkunya dia enggak penasaran toh. Wong Iin bilang salah kok 10. Dilihat ulangannya. Loh salah semua gini kok 10. Dibawa ke tempat gurunya saudara. Bayangin saudara. Lah Iin kan sudah biasa enggak boleh bohong sama saya. Jujur dia bilang. Ya biarin, yang gurunya yang salah kok bukan aku kok. Yang salah kok dikasih 10. Kasih ke gurunya. Pak, ini salah. Dilihat sama gurunya. Dia geleng-geleng. Kamu ini matamu rusak atau gimana? Oh bener semua gini. Jadi muridnya gini. Loh. Bapak saya kacamatanya keliru. Saudara, ini temennya dan Iin tahu itu salah. Gurunya bilang betul. Jadi tetap 10. Percaya enggak? Itu udah dialami anakku toh. Sisian seorang insinyur juga dia bilang, Om aku yang ngalami persis Iin. Saya dengar kesaksian Om. Saya bilang Tuhan aku mau ngalami. Dia ngalami. Ujian akhir insinyur. Iin ngalami. Makanya anak-anak saya bilang belajar dengan Tuhan secara pribadi. Lalu dia tanya, loh Tuhan, Hawang salah semua 0 kok dapat 10 kan? Kamu 0 karena kamu nurut, kamu yang 0, aku yang 1. Jadi 1 sama 0 10. Nah, saudara tahu? Kalau kamu lihat Iin sekolah di Delft, lulus arsitek, master, yang sekolah apa? Katanya In, aku tidak percaya itu In, gue bisa. Aku tidak bisa. Lah sing sekolah apa? Tuhan. Kayak papa toh? Papa yang sekolah ya Tuhan. Loh, saya itu yang sekolah Tuhan, saudara. Aku ini dokter gigi tidak punya buku. Aku ini dokter gigi, tapi pada waktu saya tahun 80 jadi hamba Tuhan, Tuhan bilang lepasin praktek semua tinggal jadi direktur, tinggal lepasin jadi hambaku. Mahasiswa yang saya ajar, saudara, datang ke rumah di Unpad. Dia bilang gini, Dok, mana buku-bukunya Dok? Buku apa? Lah, dokter kan ngajar. Dok, buku-bukunya itu loh. Loh enggak punya buku. Dokter ini kok pelit. Buku enggak dipakai kok ada. Enggak punya. Enggak mungkin. Jadi dokter kok enggak punya buku. Enggak punya. Lah terus kalau belajar di perpustakaan. Saya cuma tanya Tuhan, Tuhan ini mau ujian ini kalau belajar ya Tuhan, belajar ke perpustakaan ini. Nah, sudah. Aku tidak bisa Inggris, tidak bisa Perancis, tidak bisa Jerman. Aku tidak bisa itu Tuhan. Dengerin temanmu belajar, kamu dengerin aja. Masuk semua. Saya percaya enggak? Orang enggak percaya. Tapi teman-teman saya ini ada dokter gigi yang mengajar jadi dosen di Trisakti, dia bilang gini, wah kamu itu memang orang aneh. Kenapa saudara? Lah saya ujian, suruh tanya dia. Aku bilang Tuhan, aku besok ujian Tuhan. Soalnya yang keluar apa? Kamu tanya temanmu. Nanti tanyaannya temanmu itu persis buat kamu. Wah seneng toh? Belajarnya kan cuma pertanyaan.
Jadi aku tanya dia, kowe kemarin ditanyai apa? Ini berapa? 20. Hah? Loh, ujiannya 30 kok kamu cuma 20? Lah aku rak lulus kok. Lah kok orang suruh tanya orang yang enggak lulus? Sebab setiap menit itu satu pertanyaan, ujiannya setengah jam mesti 30. Kalau kurang dari 30, mahasiswa keluar, itu pasti nggak lulus. Itu zaman saya itu kalau ujian gitu saudara, salah satu saja out. Nggak zaman sekarang enak. Salah 3, 4 masih boleh. Zaman saya nggak bisa, salah satu saja out. Jadi kalau 20 itu pasti nggak lulus. Loh kok nggak lulus? Enggak. Aku bilang, loh Tuhan kok aneh sih Tuhan. Nyuruh tanya ke orang yang nggak lulus. Lah terus yang 10 itu nanti punya siapa? Tuhan bilang itu cukup. Ya wes toh 20. Aku bilang, yang 20 ini salah satu yang salah di mana? Enggak tahu, sampai sekarang enggak tahu. Satu itu salah. Walah piye ini aku. Terus saya belajarin, ya sudah, jawabannya ternyata sama, Saudara. Habis masuk, sudah belajar? Sudah. 1. Tak. Oh, persis tanyaan ini dia. 1, 2, 3, 18 menit, kurang 2 menit, kurang 12 menit, aku bilang ke Tuhan, sembahyang gini, Tuhan, ini yang salah satu salah loh. 20 pertanyaan ini yang satu salah. Ini ditanya aku jawabnya salah. Tak lulus loh Tuhan, kowe bilang lulus loh. Ayo, sekarang boh loh Tuhan. Dosen ini lihat saya, kan gak ngomongin, gak keras saya. Itu dosen ini lihat saya umi itu gini terus. Isa dosen ini gak tanya 5 menit. Bahkan sudah 5 pertanyaan hilang. Enggak salah saya. Saya pada waktu dia 5 menit enggak jawab, aku bilang, loh Tuhan kok gak saya jawab? Terusin Tuhan, ben habis. Kan enggak salah 30 menit, ya toh? Saya setelah ngomong gitu, dosennya ngomong sama saya. Itu Profesor Dr. Sarwono. Dia bilang gini, aku kok heran. Kenapa Prof? Saya bilang gitu. Pertanyaanku hilang semua. Dia bilang gini, aku ini punya pertanyaan 2.500. Kok hilang semua? Lalu dia bilang gini, ya ini kurang 5 menit. Tapi bukan salah kamu. Aku yang gak bisa tanya. Bukan kamu yang gak bisa jawab. Jadi dia ngambil kertas, saya dilulusi. Lulus. Saya 25 menit keluar, Saudara. Teman saya bilang, salahnya di mana? Aku bilang, salah apa? Aku 25 menit kok, berarti kowe kan kurang 5 pertanyaan. Udah lulus. Lulus. Loh. Dia bilang, mengapa kowe cuma 25? Enggak, cuma 18. Hah? Langsung 7 menit. Bukan salah saya. Dia yang nggak bisa tanya, bukan aku nggak bisa jawab. Nah, memang aku ya nggak bisa jawab. Tapi Tuhan tahu, tanyaannya sudah habis, jawabannya pun sudah habis. Ngerti saudara? Kalau kamu tidak ngalami bahwa Allahmu itu Allah yang luar biasa, kamu tidak akan percaya. Saya ngalami semua, saudara. Saya ngalami semua. Makanya saya bilang, waktu Tuhan berkata tahun 80, tutup praktek, tinggalkan. Saya tinggal. Karena panjang sekolah Tuhan, bukan saya. Saudara, Tuhan berkata apa? Jangan kamu merasa letih lesu. Sebab Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, melalui Rasul Paulus, kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya diberikan jalan keluar. Jadi tidak ada jalan keluar. Tuhan selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagi Yesus. Tapi yang penting ini lo berhenti. Berhenti mikir, cari jalan. Lalu firman Tuhan itu kamu kutak-kutik. Tidak usah dikutak-kutik. Jalani percaya. Saya akan tutup dengan firman Tuhan supaya saudara tahu apa yang Tuhan mau di dalam Yesaya 26. Perhatikan Yesaya 26 ini, karena ini kuncinya di mana saudara dan saya menjadi orang yang dikehendaki Tuhan
Untuk saudara dan saya hanya percaya. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi saudara harus tahu, yang mengerjakan Engkau, yang melakukan Yesus, Roh Kudus. Apa yang kamu kerjakan? Baca di dalam Yohanes 6. Apa yang harus kami kerjakan Tuhan? Pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Yesus berkata, pekerjaan yang kamu harus lakukan adalah kamu harus percaya kepadaku yang diutus oleh Bapa. Jadi saudara punya tugas cuma percaya Yesus, firman-Nya ya dan amin. Yesus yang akan melakukan. Jangan saudara cari jalan sendiri. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah berkata di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, jadi sebetulnya tugas orang Kristen tuh enak saudara. Baca firman Tuhan, berdoa, percaya, relax, Tuhan pasti buka jalan. Pada waktunya dia akan berbicara. Pada waktunya dia akan mengarahkan kepada kamu. Pada waktunya dia akan memberitahukan kepadamu. Karena firman Tuhan, bukan saya. Baca di dalam Mazmur. Supaya saudara punya bekal semuanya ini. Karena ini firman Tuhan yang Tuhan mau supaya saudara dan saya mengerti. Mazmur 25 ayat 12, 13 dan 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Perhatiin. Siapakah orang yang takut kepadanya? Yaitu orang yang percaya. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ngerti? Jadi saudara jangan bilang gini. Bagaimana aku tidak tahu. Tuhan ngomongin pakai apa? Tidak tahu. Kamu tinggal percaya pada waktunya dia pasti ngomong. Ngomongnya jangan kamu batasi. Ya dengan suara, tidak tentu. Bisa suara hati, bisa melalui mimpi, bisa melalui firman, bisa melalui pikiran, bisa melalui kejadian di sekitar kamu. Yang penting saudara itu percaya, pasti ada jalan keluar. Ngerti? Saya ngalami semua saudara. Anak-anak saya dari kecil ngalami semua. Makanya itu belajar, anak-anak itu belajarkan, suruh ngalami. Mau naik motor ngalami. Saya tukang kalau naik motor mobil itu ngebut. Naik motor ngebut. Anak saya ya otomatis tukang ngebut. Karena niru bapaknya. Nah, lalu saya bilang gini, kamu kalau ngebut ingat ya, mesti berdoa. Tanya Tuhan, boleh enggak? Kalau mau lari kenceng itu mesti tanya Tuhan, boleh enggak? Nah, dibuktiin saudara sama kelompoknya. Pada waktu ke Sukabumi naik motor, lari kenceng. Terus makanya dia bilang gini, awas pelan. Sebab Tuhan mengatakan di tikungan itu nanti ada mobil yang akan motong jalan. Nah temen ini nyalip dia karena tidak percaya. Kamu wong tidak ada mobil gitu. Benar tabrak ambiar. Temennya masuk rumah sakit. Tanya, kamu tadi kan tak kasih tahu. Nah ya tidak percaya. Nah, ya. Sejak itu dia bilang, ini pendeta. Nah waktu SMA saja sekolah saya besianu saudara. Oh ini anak Tuhan ini luar biasa loh. Segala sesuatu diberitahukan saudara. Jalan dengan Tuhan itu luar biasa. Makanya saya itu kalau lari, jangan tanya. Saya mobil saya galen baru. Kalau lari itu 180.
200. Istri saya kalau saya lari 160. Nah dia bilang, oke. Tapi kalau sudah 170 dia bilang, cukup yang. Sebab saya tukang lari. Tapi saya sembahyang saudara, jangan ngamur. Saya bilang, Tuhan boleh lari. Kalau Tuhan bilang, lari yo, lari ya boleh. Ngerti? Saudara mesti ngalami. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Ada kejadian apa dikasih tahu. Sebab Alkitab berkata, perjanjiannya diberitahukannya kepadamu. Tapi jangan pakai ini. Tidak jalan. Sebab roh itu tidak bisa, kemuliaan kuasa Tuhan itu tidak bisa kamu batasi dengan akal. Tapi dengan hati percaya, semuanya akan jadi. Apa saja diberitahu. Ngerti saudara? Saya jodoh saja sama istri saya aja belum pernah ketemu. 2 tahun belum ketemu. Tuhan sudah lihatkan. Ada perempuan jalannya kok aneh. Aku bilang, Tuhan mimpi. Makanya kalau mimpi itu langsung sembahyang. Bangun sembahyang. Tuhan aku kok ngimpi ada perempuan jalan kayak gini. Itu siapa sih Tuhan? Tuhan bilang apa? Itu bakal jodohmu. Loh. Lah kok kayak gitu sih Tuhan? Lalu dia bilang, itu terbaik. Ngerti? Padahal dulu tuh kerempeng. Kayak orang TBC. Ini sampai naik gini. Habis tinggi 156, beratnya cuma 37. Kerempeng. Nah, bilang, Tuhan ngasih kok kerempeng. Aku keseneng yang moloh. Tuhan bilang, itu terbaik. Lalu saya terima saudara. Saya terima. Wah, setelah kawin, punya anak, moloh. Mekar toh. Mekar. Moloh. Lalu saya bilang, lalu Tuhan bilang gini, sekarang moloh. Sekarang bukan moloh lagi, bukan gitar bass. Sekarang gitar bass dia, lah berarti 70 kok. Jadi bukan gitar lagi, gitar bass sudah kemudian. Lalu saya tanya Tuhan, loh saya itu selalu semua ngomong, Tuhan istriku tambah lama tambah gemuk ini piye? Tuhan bilang apa? Alkitabiah. Loh baca di Mazmur 92. Loh itu Alkitabiah itu. Makanya itu hidup dengan Tuhan tuh seneng kok saudara. Kayak komik. Dan ngalami kayak silat gitu. Baca Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi ibu-ibu, kalau kamu tambah lama tambah gemuk, tapi seger loh ya. Jangan gemuk sakit-sakitan. Itu Alkitabiah. Betul dah? Tuhan luar biasa. Makanya saya senang terus. Sampai tua gini, umur saya 66 loh. Istri saya 65. Tetap kayak orang pacaran. Kenapa? Lah 3 generasi yo. Kurus, tipis, tebel sekali loh. Jadi aku punya 3 generasi. Jadi senang terus loh. Ngerti saudara? Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Maka tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena dia berkata apa? Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa.